Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Iksan. Di sini saya akan menjelaskan tentang OSI dan TCP/IP model. Yang pertama itu OSI. OSI itu kan kepanjangannya Open System Interconnection. Nah, OSI itu dikembangkan oleh ISO. Nah, OSI sendiri dengan komputer yang memudahkan bagaimana jaringan komputer itu bekerja. Nah, terdiri dari 7 layer. Yang pertama, application layer. Application layer itu adalah bagaimana komputer mentranslasikan data biar bisa dilihat oleh user. Contohnya HTTP, DHCP kayak gitu. Yang kedua ada presentation layer. Di presentation layer ini itu bagaimana data ditranslasikan agar bisa dibawa ke layer selanjutnya. Contohnya itu kayak format MIDI, JPEG, MPEG kayak gitu. Terus yang ketiga ada session layer. Session layer ini dia bertugas untuk bagaimana data itu dibuka, ditutup, dirawat, atau dihancurkan. Jadi selayaknya kayak penjaga di suatu gerbang sebelum data itu bisa dilanjutkan. Contohnya itu ada NFS, SQL, terus X Windows sama NetBIOS. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada transportation layer. Di situ itu dia transportation layer bertanggung jawab bagaimana data itu bisa dikirim, mengatur kecepatannya. Terus dia juga sebagai deteksi error bila terjadi kesalahan. Contohnya itu UDP, TCP. Terus yang selanjutnya itu network layer. Network layer itu mengatur rute dan pengalamatan si data itu harus kemana gitu. Contohnya ada IP, ICMP itu aja contohnya. Yang keenam itu ada data link layer. Data link layer itu mengubah data menjadi frame dan pengaturan pengalamatan secara fisik. Nah, yang paling terakhir itu yang ketujuh ada physical layer. Di physical layer ini data dirubah sesuai kondisinya. Dia itu berdasarkan media yang dia lewati itu wired atau berkabel atau wireless atau yang nirkabel. Contohnya itu kabel koaksial, satelit, terus fiber optik, terus wifi, hub, repeater, kayak gitu. Selanjutnya TCP/IP model. Nah, TCP/IP itu dia mengikuti model referensi dari DARPA. Dia merupakan TCP/IP itu merupakan proyek dari ARPANET. TCP/IP punya 4 protokol, yaitu application protocol, transport protocol, terus internet protokol, dan yang terakhir network access protocol. Yang pertama itu ada application protocol. Application protocol itu dia kayak mengatur bagaimana dari web server itu nanti sampai ke user interface-nya. Itu contohnya HTTP, DHCP kayak gitu. Terus yang kedua ada transport protokol. Transport protokol itu protokol yang mengelola percakapan antara web server. Contohnya itu TCP. Selanjutnya ada internet protokol. Internet protokol itu tugasnya mengantarkan data ke host tujuannya. Contohnya itu
IP, ICMP kayak gitu. Yang terakhir Network Access Protocol, yaitu tugasnya untuk mengatur bagaimana sinyal yang dikirim dan data dan bagaimana data itu diinterpretasikan oleh klien. Contohnya itu Ethernet dan MAC address. Nah, OSI model dan TCP/IP model itu sebenarnya tujuannya sama, cuma mereka beda model. Kalau di dalam application itu dia cuma satu, tapi di OSI model itu dibagi jadi 3, yaitu application, presentation, sama session. Sedangkan di transport, kalau di OSI itu ada transportation layer, kalau di internet protocol itu di OSI ada network layer. Sedangkan network access protocol di TCP/IP itu ditangani oleh data link dan physical layer di OSI model. Saya di materi OSI dan TCP/IP model, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.